Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mahmudah, perwakilan dari kelompok pertama yang beranggotakan Latifatul Ulia, Lutfia Mahmudah, Suprihatin, dan Vicky Zulfiani Farandita, yang akan mempresentasikan tema yang berjudul Hakikat Pembelajaran IPA dan Pembelajaran IPA di SD dan MI, yang diampu dosen Pak Damar Septian MPD, dan tayang di channelnya Pak Damar ya. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Nah, apa sih definisi ilmu pengetahuan alam itu? Definisi ilmu pengetahuan alam yaitu suatu cabang pengetahuan yang menyangkutkan fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Kedua, IPA dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Rini M. Iskandar tahun 1996 sampai 1997, dan IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, yang tersusun secara alam dan kebendaan dan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Menurut Usman Sumantowa tahun 2006. Nah, yang selanjutnya, hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu atau pengetahuan atau kemampuan, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang terbentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan observasi secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya, komponen IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta sebagai fenomena di dalamnya. Yang kedua, IPA sebagai proses dalam hal ini adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Yang selanjutnya, hakikat pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Pertama, pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetisi yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses pembelajaran IPA terdiri dari 3 tahap. Pertama, perencanaan proses pembelajaran. Kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian. Yang selanjutnya, teori pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Pertama, teori behavioristik merupakan bentuk yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pembelajaran pada teori ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif pasif tetap tidak berubah. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Teori ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran daripada hasil belajar. Tidak hanya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme.
Teori konstruktivisme merupakan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang. Kemudian, fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Kepdikbud tahun 1993, mata pembelajaran IPA. A. Memberikan ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis lingkungan alam sekitar. B. Mengembangkan keterampilan proses. C. Mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai untuk kehidupan sehari-hari. D. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknik. Selanjutnya, tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. A. Meyakini dan menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. B. Memahami konsep IPA. C. Mempunyai minat mempelajari alam sekitar. D. Memiliki keterampilan proses. Dan E. Mencintai dan melestarikan serta menjaga alam sekitar. F. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA untuk lanjut ke jenjang pendidikan. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam di SD. Ruang lingkup meliputi dua aspek, yaitu pertama, lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, dan yang terakhir memecahkan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Yang kedua, lingkup pemahaman konsep, lingkup materi pemahaman konsep yang terdapat dalam kurikulum KTSP. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya. Yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Yang ketiga, energi dan perubahannya. Yang keempat, bumi dan alam semesta. Yang kelima, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan penerapan konsep sains yang saling. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang efektif melalui pendekatan konsep. A. Memperkenalkan benda-benda yang semula tak bernama menjadi bernama. B. Memperkenalkan unsur benda sehingga memberi kemungkinan unsur lain. Contoh A. Bunga berbau, harum atau tak harum. B. Berwarna atau bermacam-macam warna. C. Berdaun kecil atau lebar. Yang D. Berduri, lunak atau keras. Yang E. Menunjukkan ciri-ciri khusus pada benda yang diperlihatkan. Yang F. Menunjukkan persetujuan dengan membandingkan contoh dan bukan contoh. Yang terakhir, pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang efektif melalui pendekatan keterampilan proses sains. Yang pertama, kemampuan mengamati, kemudian kemampuan menghitung, lalu kemampuan mengukur, kemampuan mengklarifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, selanjutnya kemampuan membuat prediksi, kemampuan pelaksanaan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisa data. Yang selanjutnya kemampuan menginterpretasikan data, lalu kemampuan mengkomunikasikan hasil. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Beli ikan di pasar kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.